Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Pujonipers? Berjumpa lagi, semoga makin sehat selalu dan tentunya makin semangat menanti pembukaan P3K di tahun 2022 ini. Ya, sebelum itu pemerintah telah mengumumkan akan membuka lagi pendaftaran P3K periode 2022 yang akan dibuka pada bulan September ini. Ya, jadi waktunya sudah semakin dekat sekali. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan membagikan beberapa contoh soal P3K yaitu materi kompetensi manajerial. Ya, soal ini sesuai dari beberapa referensi dan dari beberapa grup bahas soal P3K. Ya, oke teman-teman, silahkan simak sampai selesai. Ya, namun sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, atau E. Interpersonal. Ya, untuk jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Interpersonal. Ya, adapun untuk pembahasannya yaitu secara teori definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Ya, kita next ke soal selanjutnya. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, atau E. Administrasi. Ya, untuk jawaban paling tepat adalah bagian C, yaitu keuangan. Ya, adapun pembahasannya, fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Ya, jadi buat teman-teman jika ada jawaban yang kurang tepat atau ingin dikoreksi, silahkan bisa di kolom komentar ya, disertai dengan alasannya. Oke, soal yang ketiga itu tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, atau E. Personalia. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Ya, adapun pembahasannya, manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, atau D. Mengawasi para pekerja, atau E. Bertanggung jawab pada middle management. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Ya, soal selanjutnya, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, atau E. Personal. Ya, jawabannya adalah bagian B. Ya, ini mengenai tentang kepemimpinan. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah, yaitu bagian B, otoriter. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis,
C. Konseptual, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, dan manajerial. Atau bagian E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Ya, di soal selanjutnya, dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota, dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Accounting, atau E. Controlling. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Ya, sudah jelas, yaitu merupakan coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekecauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Atau E. Hal semacam itu memang sudah terjadi dan menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Ya, soal selanjutnya, ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki upaya. C. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Ya, jawabannya adalah bagian D, yaitu melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Ya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Ya, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Atau E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Ya, jawabannya adalah bagian B. Yaitu soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus beraktivitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Atau E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Ya, jawabannya adalah yang paling tepat adalah bagian A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, Anda memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda:
A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaranya. Atau E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Ya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik dan akan membentuk citra diri yang baik pula sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Ya, selanjutnya buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Atau E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Ya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang-orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapi dengan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Ya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Ya, oke teman-teman, demikianlah beberapa contoh soal P3K kompetensi manajerial. Ya, semoga dapat bermanfaat dan saya berdoa semoga teman-teman yang mendaftar nantinya dimudahkan tesnya hingga lulus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.